Aku Jessica Listin Talita Natasha dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, aku dan teman-teman akan menjelaskan tentang apa itu AIS. AIS itu apa sih? Kalian semua tahu nggak nih? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman aku. Oke teman-teman, kita kan sudah kenalan nih. Yuk kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Baik teman-teman, di sini kita akan masuk ke penjelasan yang pertama. Yang pertama ada AIS. AIS sendiri adalah Executive Information System. Kata eksekutif di sini berasal dari bahasa Inggris yaitu to executive yang artinya menjalankan atau melaksanakan. Istilah eksekutif ini digunakan untuk mengidentifikasi manajer yang berada di tingkat atas pada suatu struktur organisasi yang mempunyai pengaruh luar pada suatu organisasi. AIS adalah sistem informasi yang dirancang untuk memberikan informasi penting kepada eksekutif tingkat atas seperti CEO untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan perancangan bisnis. Selanjutnya ada pengertian AIS yang kedua. Pengertian AIS yang kedua ini menurut McLeod and George. Menurut McLeod and George, AIS adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang pengertian dari AIS, sekarang kita akan membahas tentang peran dari AIS nih. Untuk peran AIS sendiri berperan penting untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi pada departemen karena memungkinkan manajemen tingkat puncak untuk mengakses informasi lintas fungsi secara real time. Dengan adanya kemampuan untuk melakukan drill down, eksekutif dapat melihat data secara sekaligus untuk menelusuri detail operasional yang diperlukan. Halo semuanya, saya Indira. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Peran AIS. AIS umumnya dilengkapi dengan fitur visualisasi data seperti grafik, diagram, dan dashboard interaktif yang membantu pengguna memahami pola tren bisnis secara intuitif. Karena itu, sistem ini sangat bermanfaat dalam proses monitoring kinerja pengawasan terhadap pencapaian target serta dedikasi tinggi terhadap potensi masalah organisasi. Oke, selanjutnya ada pembahasan yang kedua, yaitu komponen AIS. Perangkat keras komputer dasar AIS meliputi 4 komponen, yaitu yang pertama ada input device atau alat masukan, alat yang mengajukan eksekutif untuk memasuki verifikasi dan pembaruan data dengan seketika. Dan yang kedua ada central processing unit, yaitu pusat komponen yang dapat mengontrol komponen mesin komputer lain. Dan yang ketiga ada penyimpanan data, yaitu untuk menyimpan keterangan bisnis dan juga untuk membantu mencari keterangan informasi bisnis history dengan mudah. Yang keempat, yang terakhir ada output device untuk membaca rekaman visual, dan sistem ini memerlukan hubungan hardware komputer yang tidak begitu mahal. Ada komponen AIS yang kedua, perangkat lunak. Untuk satu AIS meliputi 4 komponen. Yang pertama ada teks yang mendasari perangkat lunak. Bentuk paling umum dari teks dapat didokumentasikan. Yang kedua ada database. Database hidrogen bercall pada satu jangkauan spesifik vendor dan platform komputer membuka akses eksklusif bagi eksekutif. Yang ketiga ada dasar grafis. Grafis dapat mengarahkan volume dari teks dan statistik ke dalam keterangan visual untuk eksekutif. Yang keempat, yang terakhir ada model. AIS memodelkan data yang mengandung data statistik rutin dan kasus keuangan dan analisis kuantitatif lain. Halo, perkenalkan nama saya Medi Marta. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi dan manfaat AIS. Fungsi utama yang pertama, menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Yang kedua, memantau key performance indicator atau KPI secara real time. Yang ketiga, mendeteksi tren, pola, dan masalah dalam data
menampilkan data dalam bentuk dashboard, grafik, dan tabel interaktif. Oke, selanjutnya manfaat AIS. Yang pertama, mempercepat pengambilan keputusan dengan informasi yang mudah diakses. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi pelaporan. Yang ketiga, membantu organisasi lebih responsif terhadap perubahan pasar. Yang keempat, mendukung perencanaan strategis dalam jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas antar divisi. Yang keenam, memberikan gambaran penyeluruhan perusahaan melalui integrasi data dari berbagai sistem, yaitu keuangan, pemasaran, dan operasional. Selanjutnya di sini ada contoh implementasi dunia nyata perusahaan yang kita ambil, yaitu PT Indofood. Ada cara kerjanya. Yang pertama, AIS mengumpulkan data dari sistem ERP atau SAP dan divisi-divisi seperti produksi, distribusi, pemasaran, dan keuangan. Yang kedua, data dikumpulkan secara otomatis dan diintegrasikan ke platform terpusat. Yang ketiga, sistem menyajikan data dalam bentuk grafik, diagram, dan dashboard interaktif. Yang keempat, memungkinkan pemantauan KPI seperti volume, penjualan, dan efektivitas promosi secara real time. Selanjutnya ada manfaat dari contoh implementasi di dunia nyata PT Indofood. Yang pertama, memudahkan akses informasi penting secara real time. Yang kedua, menyediakan peringatan dini untuk potensi masalah seperti penurunan penjualan. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Yang keempat, membantu merumuskan strategi bisnis yang responsif terhadap perubahan pasar. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maisa Maulida Mulyadi. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya mengenai EIS atau biasa juga disebut dengan Executive Information System. Nah teman-teman, kita kan sudah membahas nih tentang apa itu sistem EIS dan juga bagaimana sistem EIS itu bekerja. Kemudian di sini saya akan membahas tentang contoh implementasi di sebuah perusahaan, yaitu PT Indofood. Melalui EIS, manajerial pusat Indofood dapat langsung mengetahui adanya penurunan penjualan mie instan di wilayah Sumatera yang ditampilkan melalui dashboard interaktif. Dalam dashboard interaktif tersebut menyajikan berbagai data penjualan di berbagai wilayah. EIS mengidentifikasi dua penyebab utama penurunan tersebut. Yang pertama, karena adanya keterlambatan distribusi, dan yang kedua, karena rendahnya intensitas promosi di wilayah tersebut. Data yang disajikan oleh EIS berasal dari berbagai sistem integrasi seperti logistik, pemasaran, dan penjualan yang memudahkan analisis mendalam secara tepat. Nah teman-teman, setelah mengetahui apa itu penyebab penurunan penjualan tadi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana sih manajemen merespon hal tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari EIS, manajerial langsung mengambil langkah strategi. Mereka mengganti mitra logistik lokal, meningkatkan kampanye promosi, dan mengatur ulang distribusi stok ke daerah Sumatera. Hasilnya pun cukup terlihat dengan jelas. Dalam 2 bulan, penjualan di daerah tersebut meningkat secara signifikan. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa EIS bukan cuma alat pelaporan biasa, tapi sebuah sistem cerdas yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Ini jelas membantu perusahaan merespon tantangan bisnis dengan lebih cepat dan efektif. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa EIS bukan cuma alat pelaporan biasa, tetapi sistem cerdas yang dapat membantu pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Ini jelas membantu perusahaan merespon tantangan bisnis dengan cepat dan efektif. Selanjutnya di slide ini kita akan membahas tentang kelebihan sistem EIS. Yang pertama, EIS dapat membantu eksekutif mengambil keputusan secara cepat dan tepat karena datanya disajikan secara real time, jadi tidak perlu menunggu untuk pelaporan manual. Dan yang kedua, sistem ini terintegrasi secara ERP, jadi manajemen bisa langsung memantau kinerja dari berbagai divisi dalam satu tampilan. Tentunya hal ini sangat membantu dalam pengawasan dan evaluasi. Dan yang terakhir, EIS mempercepat pelaporan dan analisis, meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya. Nah, di sini membangun keseimbangan antara privasi dan aksesibilitas ada 4, yaitu yang ke-1 biaya mahal. Biaya mahal investasi awal untuk perangkat keras, perangkat lunak, yang integrasi sistem dapat cukup mahal. Yang kedua, infrastruktur TI yang stabil, yaitu gangguan pada jaringan atau server dapat menghambat akses ke data yang penting untuk pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga ada keamanan data. EIS mengelola data sensitif sehingga keamanan sistem menjadi prioritas untuk melindungi informasi perusahaan. Yang keempat,
perlu pelatihan pengguna agar AIS efektif. Pelatihan pengguna diperlukan, tanpa itu fitur sistem mungkin tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kesimpulan di atas, sistem informasi eksekutif merupakan alat penting yang sangat membantu manajemen puncak dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Melalui penyajian data integrasi real-time dan mudah dipahami, IAS memungkinkan eksekutif untuk memantau kinerja perusahaan secara menyeluruh. Tidak hanya menyajikan data, tetapi juga mengelola menjadi informasi yang relevan dan mendukung strategi bisnis. Dengan adanya IAS, perusahaan dapat lebih sigap menghadapi perubahan, meningkatkan efisien operasional, serta mengambil keputusan yang berbasis pada data yang akurat dan percaya. Ada juga saran untuk meningkatkan efektivitas AIS di PT Indofood. Beberapa langkah mengembangkan dapat dilakukan. Pertama, peningkatan pelatihan pengguna agar sistem dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, perbaikan antar muka agar lebih user friendly. Pengembangan versi mobile untuk akses kabar. Yang kedua, perbaikan antar muka agar lebih user friendly. Pengembangan versi mobile untuk akses kapan saja dan di mana saja itu juga penting. Keamanan data harus ditingkatkan untuk melindungi informasi sensitif. Terakhir, pemanfaatan teknologi analisis data real time untuk respon lebih cepat terhadap perubahan pasar. Hai teman-teman, kembali lagi nih dengan aku Jessica. Setelah kita mendengarkan penjelasan terakhir dari Mbak Dini Salma Asdina, di sini kami sekaligus akan menutup presentasi pada video kali ini. Semoga penjelasan yang kami sampaikan mudah dipahami dan bikin kamu makin semangat untuk mengulik materi IS ini lebih dalam ya. Kalau masih ada yang penasaran atau ingin diskusi, silahkan banget untuk komen pada video presentasi kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Bye-bye!